Oke, sahabat leader sekalian ya. Jadi hal ketiga yang penting dalam Smart Leadership Program ya, bahwa kita sebagai smart leader harus menerapkan hukum LOA. Apa itu LOA? LOA itu adalah Law of Attraction ya. Sahabat sekalian, saya belajar banyak dari seseorang yang namanya Romy Raphael. Saya kira Anda kenal ya. Saya dulu merasa dan melihat Romy Raphael ini adalah jago sulap ya. Tapi ternyata tidak, sahabat sekalian. Romy Raphael adalah orang yang sangat jago dalam melakukan law of attraction ya, dan dia mampu menggunakan kekuatan pikiran dan kemampuan berkata-kata ya kan untuk melakukan semua triknya yang dia lakukan di televisi, sahabat sekalian ya. Nah, jadi saya melihat langsung pada saat itu dan belajar banyak dari beliau bahwa ternyata beliau sangat jago dalam menggunakan kekuatan pikiran dan kata-kata, sahabat sekalian ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengetahui dan memahami dan menerapkan tentunya hukum LOA atau Law of Attraction. Di mana dengan hukum LOA Anda bisa menjadi daya tarik kesuksesan. Dan Anda bisa menanamkan impian dan sikap positif ke alam bawah sadar jaringan Anda. Ini yang sangat penting, sahabat sekalian. Law of Attraction itu dasar katanya adalah law. Law itu berarti hukum. Ya, attraction berarti menarik. Banyak orang bilang adalah hukum tarik menarik ya, atau hukum tarikan ya. Hukum ini mengatakan bahwa dia akan menarik apapun yang kita inginkan menjadi nyata, sahabat sekalian ya. Ingat, jadi sekali lagi hukum law of attraction itu adalah hukum yang menarik apapun yang kita inginkan menjadi nyata. Itu adalah sebuah hukum yang berlaku di alam semesta. Sama halnya layaknya kayak hukum gravitasi, di mana hukum gravitasi membuat semua benda yang jatuh itu meluncur ke bawah, sahabat sekalian ya. Nah, di mana ini sebenarnya sama dengan hukum ketuhanan ya, atau hukum agama, di mana alam semesta atau Tuhan itu akan memberikan apapun yang kita inginkan, sahabat sekalian ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya agar alam semesta itu bisa memberikan apa yang kita inginkan dengan cara kita menginginkannya saja ya. Nah, cara menginginkan saja itu ada caranya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Sekarang saya beri gambaran dulu berkenaan dengan pikiran kita, sahabat sekalian, atau otak kita ya. Otak kita atau pikiran kita terdiri dari dua, yaitu ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar, sahabat sekalian ya. Nah, pikiran sadar itu adalah pikiran yang bertugas untuk melakukan keputusan, tindakan, dan perilaku. Kemudian pikiran bawah sadar itu adalah sistem berpikir, value atau belief atau kepercayaan, sahabat sekalian ya. Nah, layaknya sebuah gunung es, Anda bisa lihat gunung es itu kelihatannya tidak terlalu tinggi ya. Mungkin tinggi kalau kita lihat di permukaan, tapi ternyata di bawah gunung es itu ada gunung yang jauh lebih tinggi lagi, sahabat sekalian. Ya, inilah sebuah gunung es. Jadi semua gunung esnya seperti itu. Ya, jadi ada gunung es yang jauh lebih besar dan lebih tinggi lagi di bawahnya. Nah, sahabat sekalian, pikiran sadar itu ternyata ya kekuatannya hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadar itu kekuatannya 88%. Artinya apa, sahabat sekalian? Kalau kita menginginkan sesuatu, ya kan, jangan gunakan kekuatan pikiran sadar. Ya, gunakanlah kekuatan pikiran bawah sadar. Kenapa, sahabat sekalian? Karena pikiran bawah sadar itu punya kekuatan berkali-kali lipat dibandingkan dengan pikiran sadar, sahabat sekalian ya. Nah, yang sering jadi masalah selama ini adalah kita selalu menginginkan sesuatu itu dengan pikiran sadar ya. Kita jarang menggunakan pikiran bawah sadar dalam menginginkan sesuatu ya. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap apa yang Anda inginkan ya. Jadi sahabat sekalian, pernah nggak Anda melihat atau menginginkan sesuatu, namun semakin Anda kejar, ternyata makin menjauh, ya. Tapi sesuatu yang kadang-kadang Anda tidak begitu kejar gitu ya, ternyata datang dengan sendirinya. Atau seringkali Anda mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi. Anda khawatir banget itu akan terjadi. Anda mengkhawatirkan terus setiap hari. Ternyata justru itu yang terjadi, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi ada orang yang mungkin kerjanya tidak banyak, kerjanya kelihatan santai-santai tapi jadi kaya raya. Dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin Anda pernah menemui itu ya. Atau Anda mungkin pernah menemui ada pasangan suami istri yang lama tidak punya anak, kemudian mereka dititipi anak, ya tiba-tiba akhirnya jadi hamil beneran dan punya anak beneran, ya. Pernah terjadi ya seperti itu ya. Nah, atau mungkin Anda pernah tidak suka dengan karakter tertentu. Misalnya pada saat Anda sekolah dulu, Anda tidak suka dengan wanita yang rambutnya keriting misalnya.
Ternyata tiba-tiba pasangan Anda sekarang keriting, ya kan? Nah, itu sering terjadi sahabat sekalian. Kenapa? Contohnya begini, kalau Anda punya alam bawah sadar belum klop dengan pikiran sadar Anda, maka yang diterima oleh alam bawah sadar Anda adalah, yang diterima oleh alam semesta adalah pikiran bawah sadar Anda. Contoh, Anda misalnya menginginkan sebuah rumah, tapi Anda menginginkan sebuah rumah yang mewah misalnya, yang besar gitu ya. Tapi pikiran bawah sadar Anda berkata bahwa kalau punya rumah besar itu nanti bersihinnya gimana ya? Kok kayaknya susah banget. Ya, Anda tidak akan pernah bisa punya rumah besar. Karena pikiran bawah sadar Anda belum klop dengan pikiran sadar Anda. Jadi sahabat sekalian, hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik atau hukum alam semesta itu akan memberikan apapun yang Anda inginkan sahabat sekalian. Karena alam semesta ini sudah kaya. Tidak ada batasnya. Anda mau apapun bisa. Tapi caranya adalah Anda inginkannya lah dari alam bawah sadar. Jangan dari alam sadar. Kenapa? Karena ketika Anda menginginkan dengan alam sadar, dia akan memesan ke alam semesta. Demikian juga ketika Anda menginginkan dengan alam bawah sadar, dia juga akan memesan di alam semesta. Nah, misalnya Anda pesanannya berbeda. Misalnya pesanan pertama alam sadar Anda memesan bahwa Anda ingin punya rumah besar, tapi alam bawah sadar Anda juga mengirim pesan atau sinyal bahwa punya rumah besar itu susah bersihinnya. Maka yang akan diterima oleh alam semesta adalah alam bawah sadar Anda, sahabat sekalian. Ya, dan yang akan terjadi adalah alam bawah sadar Anda. Berarti Anda tidak akan pernah bisa punya rumah besar. Itu yang terjadi sahabat sekalian, ya. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, hari ini kita belajar law of attraction. Jadi bagaimana caranya membuat keselarasan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Itu yang pertama. Dan yang kedua tugas kita adalah bagaimana caranya menginginkan dengan alam bawah sadar. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini sahabat sekalian. Baik, sebelum kita lanjut dulu sahabat sekalian, menginginkan sesuatu itu ada 5 hal yang tentunya yang kita inginkan dalam hidup ini sahabat sekalian. Dan saya yakin mungkin tidak ada yang lain. Hal penting pertama adalah kelimpahan akan kesehatan. Hal penting kedua adalah kelimpahan akan uang, karena dengan uang Anda bisa melakukan semuanya, betul ya? Dan yang ketiga adalah kelimpahan dalam cinta, yang keempat adalah kelimpahan akan kebahagiaan, dan yang kelima adalah kelimpahan akan peluang. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita inginkan hanya 5 ini saja. Ya, jadi Anda harus tahu dulu apa yang Anda inginkan. Ya, bagaimana kelimpahan dalam kesehatan yang Anda inginkan, kelimpahan dalam uang yang Anda inginkan, kelimpahan dalam cinta yang Anda inginkan, kelimpahan akan kebahagiaan dan kelimpahan akan peluang yang Anda inginkan. Anda harus tahu dulu apa yang Anda inginkan dan seperti apa yang Anda inginkan. Nah, sahabat sekalian, ini adalah cara agar law of attraction bekerja dalam hidup kita dan membuat alam bawah sadar membantu kita. Pertama adalah kita menyelaraskan dulu antara pikiran sadar kita dengan alam bawah sadar kita. Artinya keinginannya sesuai dan sama dan sefrekuensi. Dan yang kedua adalah menyampaikannya kepada alam semesta. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah fokus pada apa yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Ya. Nah, mungkin sahabat sekalian, kita mungkin tidak terlatih untuk fokus pada apa yang kita inginkan. Karena manusia itu kebanyakan fokus pada hal yang sebaliknya. Fokus pada hal yang justru tidak kita inginkan. Ya, contoh sahabat sekalian, pikiran kita selalu mencari hal negatif lebih dulu. Gak usah jauh-jauh. Kalau Anda sekarang pegang HP Anda, kemudian ada berita yang muncul di HP Anda, kalau berita itu berita negatif, saya jamin Anda pasti akan tertarik dan buka. Beda dengan adanya berita positif. Ya, contoh misalnya ketika ada berita mengenai harga saham gabungan menjadi sekian-sekian-sekian, mungkin Anda abaikan saja. Tapi ketika ada berita negatif, misalnya ada seorang nenek-nenek memperkosa anak muda, langsung dibuka. Ya, nah itu adalah negatif. Jadi itu adalah hal yang wajar atau lumrah, bahwa otak pikiran kita lebih cenderung mencari hal negatif dibandingkan mencari hal positif. Ya. Jadi hal simpel sederhana yang harus kita lakukan adalah kita fokus dulu pada apa yang kita inginkan, bukan pada sebaliknya. Nah, kalau kita belum bisa melakukan itu dan itu memang hal yang susah, nah kita harus melakukan cara-cara berikut ini untuk membantu Anda untuk fokus pada apa yang Anda inginkan, bukan sebaliknya. Oke? 1, ya. Buat gambarnya dan visualisasikan dengan jelas sahabat sekalian. Ya, jadi contoh, kalau Anda misalnya ingin sebuah mobil, Anda cari merek mobil apa, warnanya apa. Ya. Kemudian tempel di tempat yang selalu Anda lihat setiap hari. Ya, sekali lagi tempel yang selalu Anda lihat setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar menarik
pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda agar selaras, sahabat sekalian. Saya tahu mungkin hari ini misalnya Anda pingin punya mobil Ferrari. Ya, pikiran sadar Anda pingin. Tapi alam bawah sadar Anda berkata, waduh, Ferrari kan mahal. Kayaknya kok nggak mungkin saya punya Ferrari. Nah, itu artinya pikiran sadar dan alam bawah sadar Anda tidak selaras. Nah, oleh sebab itu, yuk kita selarasin dulu gitu. Caranya gimana? Ya caranya ini, 1 dan 2. Ya, buat cari gambarnya, visualisasi, kemudian tempel di tempat yang Anda lihat setiap hari. Karena kalau Anda lihat setiap hari, sahabat sekalian, itu akan terbawa ke alam bawah sadar. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, pikiran kita atau otak kita selalu mencari hal negatif. Makanya biar dia selaras, Anda harus lihat setiap hari di tempat yang sering Anda lihat. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat sekalian, bersyukur setiap hari seakan-akan Anda telah mencapainya, sahabat sekalian. Ya, bila perlu Anda coba untuk membuat seakan-akan Anda sedang naik mobil Ferrari. Ya, kenapa? Karena alam bawah sadar, ya itu tidak bisa tahu mana realitas dan mana bohongan, sahabat sekalian. Ya, jadi bersyukur bahwa Anda sudah mencapainya setiap hari. Itu cara yang ketiga. Ya, bukan Anda berdoa bahwa Anda mohon untuk mencapainya, bukan, tapi Anda bersyukur bahwa Anda sudah mencapainya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, selaraskan diri Anda. Berarti Anda harus membuat vibrasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Pertama, harus feel good. Anda harus merasa baik, Anda harus merasa bahagia. Kenapa? Ya, kadang-kadang banyak orang bilang bahwa saya nanti akan bahagia kalau saya sudah punya banyak uang. Nah, justru sebaliknya, sahabat sekalian. Harus bahagia dulu agar bisa punya uang banyak gitu ya. Dan yang hal penting yang kedua adalah good attitude. Berarti sikap kita juga harus baik, harus selaras ya. Dan lebih banyak menggunakan otak kanan. Nah, bagaimana ini nanti kita akan bahas sama-sama di belakang. Menggunakan otak kanan. Nah, yang kelima adalah membongkar mental block. Mental block itu dibongkar tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah agar menyelaraskan pikiran sadar sama alam bawah sadar. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kadang-kadang alam bawah sadar kita kan tidak sesuai sama pikiran sadar kita. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena Anda masih punya mental block. Ya, contohnya kayak tadi, pikiran sadar Anda pingin punya rumah besar. Tapi pikiran bawah sadar Anda bilang bahwa kalau punya rumah besar kan bersihinnya susah. Nah, itu namanya mental block, sahabat sekalian. Itu artinya alam bawah sadar Anda tidak selaras dengan pikiran sadar Anda. Anda tidak akan pernah punya rumah besar kalau Anda masih punya mental block seperti itu. Ya, itu artinya belum selaras, sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, satu hal penting yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan otak kanan dan otak kiri. Ya, jadi sebenarnya otak kiri itu adalah alam sadar, otak kanan adalah alam bawah sadar. Ya, setiap manusia itu punya dua sisi ini, sahabat sekalian. Nah, otak kiri Anda itu bertanggung jawab untuk logika, untuk mengingat angka dan huruf, menulis, membaca, hal yang sistematis, analitis, teoritis, intelijensia, rasional. Dan otak kiri itu kaku, sahabat sekalian. Otak kanan itu adalah alam bawah sadar yang sangat bertanggung jawab terhadap imajinasi, intuisi, kreativitas, ya praktis, ide atau konsep, gambar, ya musik, mimpi, ya emosi dan fleksibel. Jadi sahabat sekalian, setiap orang dari kita itu pasti punya dominan antara otak kiri atau otak kanan, ya. Otak kanan adalah otak imajinasi, otak action. Jadi kalau misalnya Anda melihat sebuah peluang bisnis, kalau Anda orang otak kanan, Anda harus langsung ambil peluang bisnis itu tanpa berpikir. Ya, tanpa berpikir itu tanpa menganalisa, tanpa berpikir, Anda langsung ambil, Anda langsung action. Mengenai bagaimana caranya Anda pikirin belakangan. Itu berarti Anda orang otak kanan. Tapi kalau orang otak kiri, Anda melihat sebuah peluang bisnis, Anda mikirin lama gitu loh, dipikirin lama, dianalisa dulu. Waduh, lama. Nggak action. Ya, jadi mikirinnya lebih lama. Ya, nah itu artinya Anda otak kiri. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa berhasil dalam kehidupan ini mendapatkan apa yang kita inginkan? Ya, tentunya tadi yang saya sudah sampaikan. Kita harus menyelaraskan antara alam sadar kita dengan alam bawah sadar. Menyelaraskan otak kiri kita dengan otak kanan kita. Agar kedua-duanya bekerja seimbang, sahabat sekalian. Ya, jadi tidak ada satu yang lebih dominan. Ya, terkadang mungkin satu lebih dominan, tidak ada masalah. Tapi minimal Anda harus seimbang. Contoh, kalau Anda melihat sebuah peluang bisnis, ya kalau intuisi Anda atau alam otak kanan Anda merasa bahwa bisnis ini bagus, oke, Anda siapkan untuk segera mengambil bisnis itu. Tapi Anda harus pakai otak kiri juga, analisalah sedikit. Ya, bagaimana potensi keuntungannya, potensi kerugiannya juga bagaimana, analisa sedikit. Jadi dua-duanya harus balance, sahabat sekalian. Ya, nah, yuk kita melakukan
cara untuk melakukan penilaian apakah kita itu lebih banyak di otak kanan atau otak kiri. Oke, sahabat leader, sekarang kita coba tes yuk. Anda ada di dominasi yang mana? Otak kiri atau otak kanan ya? Anda coba genggamkan tangan Anda seperti di gambar ya. Anda coba lihat jempol mana ada di atas ya. Jempol yang mana ada di atas, jempol kanan atau jempol kiri ya. Nah, oke, Anda sudah lakukan, silakan lakukan. Kemudian coba Anda balik. Kalau tadinya jempol kanan ada di atas, Anda balik di bawah. Enak nggak? Ya pasti nggak enak ya. Demikian juga sebaliknya, kalau jempol kiri Anda di atas, kemudian Anda ganti di bawah, enak nggak? Pasti nggak enak, sahabat sekalian ya. Nah, itu adalah dominasi otak Anda, sahabat sekalian. Kalau ibu jari kanan Anda itu ada di atas, berarti dominasi Anda adalah otak kiri. Berarti Anda lebih banyak berpikir atau bertindak atau melakukan sesuatu dengan otak kiri. Tapi kalau ibu jari kiri Anda ada di atas, maka dominasi otak Anda adalah otak kanan, sahabat sekalian ya. Jadi Anda lebih banyak berpikir, bertindak, dan memutuskan sesuatu dengan otak kanan, sahabat sekalian ya. Nah, jadi inilah yang harus diseimbangkan, sahabat sekalian ya. Nah, nanti caranya saya akan lakukan. Kita akan bertindak sama-sama bagaimana membuat keseimbangan antara otak kiri atau otak sadar atau alam sadar dengan otak kanan atau alam bawah sadar. Berikutnya sahabat, kita coba tes lagi. Ya, ini ada sebuah gambar. Gambar ini apa yang Anda lihat? Ya, di sini ada dua jenis gambar. Anda bisa lihat gambar pertama dan gambar kedua ya. Gambar pertama adalah gambar seekor kera yang lagi bergelanyut di dahan pohon. Kalau Anda melihat gambar kera, berarti Anda adalah orang otak kiri. Ya, kalau Anda melihat gambar macan yang kedua, berarti Anda adalah orang otak kanan, sahabat sekalian. Artinya dominannya otak kanan. Sekali lagi, kalau Anda melihat gambar ini adalah gambar monyet bergelanyut, berarti Anda adalah dominan otak kiri. Kalau Anda melihat ini adalah gambar macan, berarti ini adalah Anda dominan otak kanan, sahabat sekalian. Oke, kemudian kita tes lagi ya. Anda bisa lihat tulisan tersebut ya. Anda membacanya berdasarkan tulisannya atau Anda membacanya berdasarkan warnanya ya. Kalau Anda membaca kata yang pertama pojok kiri atas ya dengan kuning ya kan, itu berarti Anda adalah orang otak kiri ya. Tapi kalau Anda membaca kuning itu dengan hijau sesuai dengan warnanya, berarti Anda adalah orang otak kanan, sahabat sekalian. Ya, jadi sekali lagi kita contohkan. Pojok kiri atas itu ada kata-kata kuning dengan warna hijau. Kalau Anda orang otak kiri, Anda akan membaca kata-kata itu sebagai kuning. Tapi kalau Anda orang otak kanan, Anda akan membaca itu sebagai hijau. Ya, oke. Jadi sahabat sekalian, kalau kita mau melihat, ini adalah contoh cara kerja berpikir daripada otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri itu berkata begini, saya nggak punya modal, nggak mungkin saya bisa sukses. Tapi otak kanan berkata, uang di tabungan saya sisa 100 ribu, tapi saya yakin saya bisa punya tabungan 1 miliar. Nah, itu otak kanan, sahabat sekalian. Kemudian otak kiri juga berkata begini, teman-teman saya rata-rata menengah ke bawah. Bagaimana mungkin saya bisa sukses? Otak kanan berkata bahwa teman-teman saya menengah ke bawah, tapi saya yakin melalui mereka saya bisa mendapatkan kalangan menengah ke atas. Otak kiri berkata bahwa keluarga saya tidak mendukung saya, bagaimana mungkin saya bisa sukses? Otak kanan berkata bahwa walau keluarga belum mendukung saya, tapi saya yakin dengan pembuktian akan membuat mereka berubah. Otak kiri berkata bahwa saya ingin sekali bisa closing 10 klien seminggu, tapi teman-teman saya terbatas. Otak kanan berkata bahwa saya yakin dengan modal teman-teman saya yang ada sekarang, saya bisa closing klien 10 klien seminggu. Ya, jadi ini adalah contoh cara berpikir otak kiri dan otak kanan. Anda bisa lihat, otak kiri cenderung melihat segala sesuatu dengan logis, dengan logika. Ya, dan inilah yang kadang-kadang menghambat atau alam bawah sadar yang menghambat kesuksesan kita. Nah, tapi otak kanan bekerja dengan cara yang berbeda. Otak kanan bekerja dengan lebih positif, lebih intuitif, dan lebih imajinatif ya sahabat sekalian. Jadi caranya bagaimana kita harus menyeimbangkan sekarang otak kiri dan otak kanan kita agar pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita selaras, ya artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai ada pesanan yang berbeda antara otak kiri atau alam sadar kita dan otak kanan atau alam bawah sadar kita sahabat sekalian ya. Sehingga alam semesta menerima satu getaran permintaan Anda dan mereka bisa mewujudkan keinginan Anda.
Oke, sahabat, ya. Selanjutnya bagaimana caranya kita latihan untuk bisa menyeimbangkan otak kiri kita dengan otak kanan kita atau menyeimbangkan alam sadar kita dengan alam bawah sadar kita, ya. Jadi selain yang tadi Anda sudah lakukan, ya, beberapa poin. Yang pertama, Anda lakukan latihan fisik sebagai berikut ini, ya. Anda acungkan kedua tangan Anda ke depan, ya. Satu tangan kiri Anda seperti menggambar pistol, tangan kanan Anda menggambar seperti layaknya burung, ya, membuat huruf V atau Victor, ya. Nah, itu Anda lakukan dan Anda kemudian balik, ya. Anda balik, tangan kiri Anda menjadi burung atau Victor dan tangan kanan Anda menjadi bentuk pistol. Ya, nah itu Anda lakukan perlahan-lahan, Anda bolak-balik, ya, makin lama makin cepat sahabat sekalian, ya. Kalau Anda lakukan ini terus-menerus sahabat sekalian, ini adalah sebuah latihan fisik yang akan membantu keseimbangan kerja antara otak kiri Anda dan otak kanan Anda sahabat sekalian, ya. Anda lakukan terus dan saya jamin kalau Anda lakukan ini setiap hari, ya kan, Anda tidak akan kena stroke, ya, tidak akan pernah kena stroke. Jadi kalau Anda punya pasien stroke atau keluarga stroke, Anda ajak dia berlatih dengan cara begini, saya yakin dia akan sembuh dengan cepat, ya. Jadi Anda lakukan ini tujuannya adalah agar membuat otak kiri dan otak kanan Anda itu bisa seimbang kerjanya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah puasa ngomong negatif selama 10 hari, ya. Nah, ini kelihatannya hal yang sederhana tapi ini sering kita lupakan, ya. Kadang-kadang kita lupa, kita ngomong hal negatif. Ya, nah, jadi caranya puasa ngomong negatif selama 10 hari. Kalau dalam perjalanan tiba-tiba Anda keceplosan ngomong negatif, ulangi lagi 10 hari ke berikutnya, ya. Coba Anda akan rasakan perbedaan yang terjadi terhadap diri Anda, terhadap teman-teman Anda dan semuanya. Ya, nah yang ketiga ini adalah hindari lagu-lagu atau film-film negatif sahabat sekalian, ya. Apalagi lagu-lagu yang ada kata-kata yang negatif sekali. Ya banyak sekali lagu-lagu yang kata-katanya negatif, ya. Seperti kata-kata hancur, ya kan, kata-kata mati, ya kan, kata-kata tidak bisa bangkit lagi dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena kalau Anda menyanyikan lagu, kadang-kadang kan kita pakai perasaan. Nah, ini bahaya kalau bernyanyi dengan perasaan. Kenapa? Bernyanyi dengan perasaan itu sama dengan Anda bernyanyi memerintahkan alam bawah sadar Anda itu untuk memesan sesuatu ke alam semesta. Ya, kenapa kekuatan alam sadar dan alam bawah sadar itu lebih kuat kekuatan alam bawah sadar? Karena kekuatan alam bawah sadar itu memesan ke alam semesta itu dengan perasaan dan emosi. Beda dengan pikiran sadar. Pikiran sadar itu tidak pakai perasaan, tidak pakai emosi, tapi logika dipakai. Ya, makanya kenapa pikiran alam bawah sadar itu lebih cepat diterima dan nyampe ke alam semesta. Ya, contoh misalnya teman-teman mungkin tahu lagu-lagu yang negatif, ya, misalnya kayak butiran debu, ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bayangkan kalau Anda nyanyi itu terus setiap hari, Anda benar-benar akan jatuh dan Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi sahabat sekalian. Ya, memang lagunya asik untuk dinyanyikan atau didengarkan. Tapi hati-hati kalau Anda apalagi nyanyinya sampai penuh perasaan dan penuh emosi. Ya, itu bisa kejadian ke diri Anda, ke hidup Anda sahabat sekalian, ya. Jadi saya sangat melarang dan tidak menyarankan Anda kalau karaoke, ya, itu nyanyi lagu-lagu negatif, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nonton sinetron, ya, atau film-film negatif karena itu akan terjadi ke diri Anda. Karena apalagi Anda nontonnya pakai emosi sampai nangis segala dan seterusnya, ya. Oke, jadi ini ada 3 latihan yang Anda harus lakukan setiap harinya. Tujuannya menyelaraskan otak kiri dan otak kanan Anda, menyelaraskan alam sadar Anda dan alam bawah sadar Anda, sahabat sekalian. Nah, cara terakhir yang juga Anda bisa lakukan adalah untuk membongkar mental block, ya. Artinya membongkar atau membuang jauh-jauh, ya, pikiran bawah sadar yang mengganggu. Ya, contohnya misalnya begini. Kita tahu, ya, secara logika kita tahu bahwa kita kalau mau berhasil atau sukses atau closing besar atau mendapatkan uang banyak, Anda harus prospek dan closing, prospek yang kaya raya dan berkuasa. Anda tahu itu, ya kan? Tapi pikiran bawah sadar Anda berkata, waduh, saya kalau prospek orang kaya dan berpuasa kan saya takut. Saya takut nanti kalau saya diusir bagaimana. Atau kalau seandainya saya dilecehkan, diremehkan bagaimana. Nah, itu alam bawah sadar Anda berkata begitu. Ya kan? Nah, sekali lagi, ini harus diselaraskan. Tapi harus diberesin dulu sebelum diselaraskan tentunya. Itu namanya, kita bongkar namanya mental block. Ya. Nah, yuk sekarang teman-teman sekalian. Anda mungkin punya ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang Anda pikirin terus setiap hari. Yuk kita coba tulis satu persatu. Nah, contoh misalnya Anda sekarang khawatir kalau mau memprospek orang yang kaya dan berkuasa, ya.
Anda sekarang tulis dulu yang pertama. Apa sih rasa takut Anda tentang prospek yang kaya? Coba Anda tulis ya. Terus rasa negatif apa sih Anda tentang prospek yang kaya? Dan rasa khawatir apa sih yang Anda khawatirkan itu loh tentang prospek yang kaya? Coba tulis. Ya, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang prospek tersebut? Pendapat teman-teman Anda maksudnya. Pendapat teman-teman Anda itu kalau prospek yang kaya, raya dan berkuasa itu menurut mereka gimana sih? Nah, coba Anda tuliskan ya. Oke, di sebedang kertas. Kemudian selanjutnya sahabat sekalian, Anda gambarkan keyakinan negatif Anda itu tentang prospek kaya. Artinya begini, Anda mungkin punya sesuatu dalam hidup ini yang Anda kalau ngeliat tuh jijik atau takut atau waduh pokoknya pingin menjauh-jauh lah dari hal tersebut. Ya, misalnya Anda melihat atau takut dengan ular berbisa misalnya. Atau Anda takut misalnya dengan kecoa atau apapun itulah terserah Anda tahu sesuatu yang membuat Anda takut, apa itu terserah ya. Nah, Anda sekarang analogikan atau buat semua perasaan negatif Anda tadi tentang prospek kaya raya itu adalah benda tersebut. Ya, contoh misalnya, Anda tadi sudah tulis bahwa prospek yang kaya itu adalah prospek yang Anda khawatirkan. Wah, kalau saya datang ke sana nanti saya diremehkan. Wah, nanti saya akan diusir misalnya. Atau Anda nanti akan terserah Anda pokoknya. Anda bisa tulis hal negatif apapun ya. Nah, kemudian Anda samakan misalnya dengan ketakutan Anda, misalnya dengan kecoa yang Anda takuti. Ya, nah Anda samakan semua perasaan negatif itu Anda analogikan sebagai kecoa. Ya, Anda bayangkan Anda masukkan semua rasa khawatir dan rasa negatif Anda ke dalam sifat kecoa tadi. Ya, nah itulah dia kecoa itu ya. Nah, kemudian kita sama-sama lakukan meditasi ringan ya. Meditasi ringannya bagaimana? Anda silakan pejamkan mata Anda ya. Kemudian Anda silakan mulai pejamkan mata Anda buat diri Anda tenang ya. Anda mulai tarik nafas Anda dalam-dalam melalui hidung ya kan. Tarik nafas melalui hidung, kemudian lepas lewat mulut. Ya, lakukan itu lagi. Tarik nafas dari hidung, lakukan lewat mulut ya. Nah, kemudian Anda bayangkan sekarang kecoa yang sudah berisi semua hal negatif tentang prospek kaya itu ada di depan Anda sekarang ya. Kemudian Anda bayangkan, nah kemudian Anda sekarang sedang memegang sebuah jaring yang Anda pegang dengan yang terhubung dengan tongkat yang panjang ya. Anda kemudian rasakan seakan-akan Anda menangkap kecoa itu dengan jaring tersebut. Anda tangkap, set. Yes, sudah tertangkap kecoa itu. Kemudian Anda sekarang bawa ke pinggir laut. Jadi seakan-akan Anda berjalan ke pinggir laut ya, atau ke sebuah sungai yang sangat besar yang airnya deras ya. Anda bawa ke sungai yang deras tadi. Nah, kemudian Anda sekarang siap-siap ancang-ancang untuk melempar kecoa itu. Ya, jadi kecoa itu sekali lagi isinya adalah semua rasa khawatir dan rasa negatif Anda terhadap prospek yang kaya raya ya. Oke, sekarang Anda buang dengan jauh-jauh ke sungai yang deras. Set, silakan dibuang. Ya, oke. Sekarang kecoa itu atau rasa negatif atau rasa khawatir Anda sudah dibuang. Ya, jadi sudah tidak ada lagi sahabat sekalian ya. Nah, sudah tidak ada lagi dalam hidup Anda ya. Ya, mungkin kelihatannya lucu ya, tapi sahabat sekalian, ini punya pengaruh besar. Ya, Anda coba lakukan terus. Kalau Anda punya kekhawatiran-kekhawatiran lagi yang lain, Anda coba lakukan ini terus menerus ya. Anda buang jauh-jauh ya dengan cara seperti itu. Ya, saya yakin sahabat sekalian dengan hal-hal tersebut ya, semua hal yang Anda lakukan ini di Law of Attraction, Anda akan bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan karena Anda menginginkannya dengan alam bawah sadar atau otak kanan, tidak melalui alam sadar atau otak kiri ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ya, Anda harus berlatih menyelaraskan alam bawah sadar Anda dengan alam bawah sadar Anda, ya kan? Dan Anda harus melakukan 5 hal tadi secara terus-menerus agar Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, sahabat sekalian. Oke, sahabat leader sekalian, ya, hal penting keempat dalam Smart Leadership Program adalah Smart Leader harus bisa melakukan namanya hypnoselling. Ya, tujuannya apa? Agar Anda bisa mempengaruhi semua orang lain dengan mudah, sahabat sekalian ya. Dengan tujuannya adalah hal yang positif tentunya. Mungkin dalam benak Anda ketika mendengar kata-kata hypnoselling, Anda mungkin mengingat kata-kata yang namanya hipnotis ya. Hipnotis dalam bayangan kita seperti di film-film atau di TV ya, itu adalah membuat orang lain tertidur
ya. Kemudian setelah dia tertidur kita masukkan sugesti dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan terhadap orang tersebut, ya. Itu adalah hipnotis, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, hypnoselling adalah sebuah ilmu yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan hipnotis. Kenapa? Karena kita seakan-akan ya menghipnotis orang lain, tapi orangnya tidak tertidur. Orangnya masih dalam posisi sadar, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana melakukan hypnoselling. Hypnoselling itu terdiri dari dua kata, yaitu hipnosis, ya kan? Artinya berbicara, menyelami dan mempengaruhi alam bawah sadar orang lain, sahabat sekalian, ya. Itu adalah hipnosis, ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ketika Anda menjual sesuatu dan belum berhasil meyakinkan orang tersebut, karena Anda masih berbicara di alam sadarnya dia. Ya, jadi Anda untuk bisa menjual sesuatu apapun itu, Anda harus berbicara dan menyelami dan mempengaruhi alam bawah sadar orang tersebut, ya. Nah, inilah ilmunya sahabat sekalian. Nah, kata yang kedua adalah selling. Selling adalah keahlian dalam melakukan penjualan. Ya, jadi jangan Anda bayangkan kalau Anda punya kemampuan hypnoselling, orang yang tadinya tidak mau beli itu jadi beli, ya, atau tiba-tiba dibuat tidak sadar, kemudian tiba-tiba dia tanda tangan dan beli produk Anda tanpa dia sadari. Ya, jadi bukan begitu sahabat sekalian. Selling itulah kemampuan untuk membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, sahabat sekalian. Jadi artinya apa? Artinya adalah Anda itu bisa bayangkan kalau seandainya orang itu benar-benar tidak menginginkan yang ya, produk Anda pada saat dia sadar. Terus Anda buat dia tidak sadar dan tiba-tiba dia beli produk Anda dalam kondisi tidak sadar. Kemudian dia sadar dan dia menyadari, kok kenapa saya beli produk ini gitu kan. Dia bisa marah-marah dengan Anda. Betul ya? Nah, jadi artinya apa? Artinya selling adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan yang tidak mereka inginkan, ya. Nah, sebelum melakukan hypnoselling, hancurkan mental block diri sendiri dulu. Artinya apa? Pastikan Anda bisa menjual produk ini ke diri Anda sendiri dulu sebelum ke orang lain, ya. Ya, poinnya adalah apa? Ya, Anda harus yakin dulu dengan produk ini, baru Anda bisa melakukan penjualan dengan orang lain. Nah, sekarang kita mulai belajar sahabat sekalian. Dasar hypnoselling dulu. Kita harus tahu dulu mengapa sih prospek itu belum membeli dari Anda, apapun barang yang Anda jual, baik itu barang atau jasa. Satu, penyebabnya adalah dia tidak percaya dengan Anda. Oke. Yang kedua adalah dia tidak butuh dengan produk Anda. Yang ketiga, dia tidak tahu atau tidak paham apa yang kita jual. Kemudian mereka tidak percaya mereka bisa melakukannya. Atau mereka tidak percaya bahwa mereka mampu membelinya. Atau mereka tidak menginginkannya. Atau mereka tidak menginginkannya sekarang sahabat sekalian, ya. Nah, jadi artinya apa sahabat sekalian? Ini adalah sekitar 7 hal ya yang membuat prospek belum membeli dari Anda. Lalu bagaimana caranya membuat mereka membeli dari Anda? Ya, satu, buat mereka percaya dengan Anda dulu. Yang kedua, buat mereka butuh dengan produk Anda. Itu namanya menggali kebutuhan. Dan yang ketiga, buat mereka paham dan ingin apa yang kita jual. Buat mereka percaya bahwa mereka mampu membelinya dan melakukannya. Dan buat mereka menginginkannya sekarang, sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan dalam hypnoselling. Baik, kita akan belajar hubungan antara penjual dengan pembeli, ya. Kita sudah belajar sebelumnya mengenai alam sadar ya atau otak kiri dan alam bawah sadar atau otak kanan, sahabat sekalian, ya. Ketika Anda menjual sesuatu kepada orang lain, pembeli, ya. Pembeli itu pasti akan berpikir lebih dulu dengan alam sadar. Itu sudah otomatis. Di mana di alam sadar atau otak kiri itu ada bagian yang namanya otak kritis. Ya, kerjanya adalah mengkritisi apapun. Itu sudah kerja otak kiri. Ya, dan kebanyakan orang itu bekerja dengan otak kiri, ya. Nah, kalau Anda menemu pembeli, itu pasti otak kirinya atau otak bagian kritisnya itu pasti akan menolak lebih dahulu. Ya, apalagi Anda sudah kelihatan mau menjual sesuatu. Ya, berarti apa? Otak kirinya sudah akan menolak. Bagaimana caranya menolak orang ini? Ya, contoh aja kalau Anda misalnya di ruang tamu Anda sekarang tiba-tiba kedatangan orang yang pakai dasi, ya kan, yang sudah kelihatan seperti sales, ya kan. Otak kiri Anda pasti sudah langsung membuat penolakan. Bagaimana caranya Anda menolak orang ini gitu. Ya, kenapa? Karena Anda tahu bahwa dia akan mau menjual sesuatu ke Anda. Otak kritis Anda sudah langsung menolak. Nah, itu pasti terjadi sahabat sekalian. Dan ini Anda harus pahami bahwa ketika Anda menjual sesuatu ke orang lain, otak kirinya pasti bekerja duluan. Ya, otak kirinya akan menolak lebih dulu, itu sudah pasti. Ya, karena pikiran kritis atau otak kiri itu ada di alam sadar sahabat sekalian.
Jadi kalau Anda mau menjual sesuatu, sahabat sekalian, Anda jualnya ke alam bawah sadar, bukan ke alam atau otak kiri atau otak kritis. Ya, alam bawah sadar adalah alam non kritis. Alam bawah sadar tidak pernah mengkritisi apapun. Alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara Anda sedang beneran Anda atau Anda lagi bohongan. Contohnya begini, kalau Anda pernah nggak bermimpi dikejar anjing? Kalau Anda bermimpi dikejar anjing, ternyata Anda mimpi dikejar anjing, ternyata Anda beneran capek kaki Anda pada saat bangun tidur. Atau Anda bahkan benar-benar keringetan kayak Anda dalam mimpi. Nah, itu karena alam bawah sadar kita tidak bisa bedain antara kejadian nyata atau kejadian tidak nyata, sahabat sekalian. Nah, jadi sekali lagi, kemampuan hypnoselling adalah kemampuan menjual ke alam bawah sadar. Bukan ke alam sadar, sahabat sekalian. Karena kalau Anda menjual ke alam sadar, percuma. Anda tidak akan pernah menjual apapun kalau Anda menjual ke alam sadar prospek Anda. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu hal yang penting juga sebelum kita belajar caranya. Kapan ya prospek atau pembeli itu tidak mengkritisi penjualan atau berhenti mengkritisi penjualan. Atau dalam tanda kutip tidak menggunakan pikiran sadarnya. Ya. Kalau dia tidak menggunakan pikiran sadarnya, otomatis dia tidak mengkritisi apapun yang Anda jual. Apapun yang Anda jual, dia akan beli. Ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan repetisi atau pengulangan. Teman-teman pernah nggak ada seorang sales apapun lah, ya sales apapun yang menemui Anda terus menerus? Saya pernah, sahabat sekalian, pada saat saya menjadi sales asuransi, ya saya datengin terus ya prospek saya ini. Dia belum mengatakan oke, belum menolak juga tidak gitu kan. Nah, karena dia belum menolak dan juga dia belum oke, saya datengin terus, sahabat sekalian. Nah, prospek itu kalau didatengin terus, tapi tentunya dengan cara yang elegan, ya itu pasti lama-kelamaan pikiran sadarnya tidak dipakai. Lama-lama akhirnya dia menggunakan pikiran bawah sadar. Ya sudahlah, ya kan, daripada didatengin terus, saya beli deh. Nah, itu terjadi, sahabat sekalian, ya. Tapi ini kategorinya hard selling, sahabat sekalian. Ya, tidak saya sarankan. Tapi artinya itu akan membuat prospek berhenti mengkritisi apa yang Anda jual. Kalau Anda datengin terus, ya. Yang kedua adalah otoritas. Otoritas itu adalah kekuasaan. Contoh, kalau Anda punya bos misalnya, menjual sebuah produk kepada Anda, dan bos Anda mengatakan bahwa produk itu bagus, Anda akan tidak mengkritisi produk itu. Kenapa? Karena Anda direkomendasi oleh seseorang yang Anda percaya, sahabat sekalian. Yaitu namanya kekuatan otoritas. Ya, jadi Anda mungkin tidak menggunakan otak kiri Anda. Anda tidak mengkritisi produk tersebut. Anda akan langsung mempercayai produk tersebut. Bahkan bisa langsung membelinya. Kenapa? Karena yang bicara bos Anda, yang memiliki kekuasaan atau otoritas atau orang yang Anda percayai, sahabat sekalian. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan kelompok. Misalnya Anda punya kelompok arisan misalnya. Ya, kelompok arisan itu punya keyakinan bahwa kalau kita beli produk kecantikan A, maka kita akan membuat wajah kita menjadi lebih putih, lebih mulus dan sebagainya. Ya. Nah, karena ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu dalam kelompok arisan Anda tidak mengkritisi lagi produk itu. Ya, Anda bahkan mungkin langsung membelinya tanpa Anda mengkritisi. Entah itu mengkritisi harganya lah, mengkritisi kemasannya lah, mengkritisi bahannya lah, atau mengkritisi apapun, sahabat sekalian, ya. Atau penjualnya mungkin Anda kritisi juga mungkin kalau Anda menggunakan otak kiri. Tapi sekali lagi, kalau keyakinan kelompok itu mengatakan bahwa produk itu bagus, Anda tidak akan mengkritisinya. Anda mungkin langsung membeli, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi poinnya adalah, ya salah satu cara untuk bisa meningkatkan penjualan Anda bisa gunakan 3 cara ini, ya. Melakukan repetisi atau pengulangan, ya, melakukan terus-menerus. Yang kedua, menggunakan kekuatan otoritas, ya, orang yang punya kuasa. Atau yang ketiga, Anda menggunakan kekuatan kelompok tertentu, ya, dalam melakukan penjualan. Itu bisa, sahabat sekalian, ya. Nah, ini kita belum masuk ke hypnoselling, tapi maksud saya adalah ini adalah sebuah dasar kapan orang itu tidak menggunakan alam sadarnya dalam melakukan pembelian. Oke, bagaimana caranya kita menjual dengan kekuatan hypnoselling? 1, prospek itu jangan sampai menyadari Anda itu sedang menjual sesuatu, sahabat sekalian, ya. Apalagi Anda telepon dia, kemudian Anda bilang, "Bro, saya mau ke rumah kamu ya, saya mau ada sesuatu yang saya tawarkan kepada kamu." Berarti dia sudah sadar nih bahwa Anda sedang lagi mau menjual sesuatu kan? Wah, itu pasti pikiran atau otak kritisnya pasti akan jalan terus.
Dia pasti akan mengkritisi apapun yang Anda katakan. Ya kan? Produk yang Anda jual atau jasa yang Anda jual, itu pasti terjadi sahabat sekalian. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda harus buat prospek itu tidak menyadari bahwa dia benar sedang menjual sesuatu. Ya. Prospek itu harus nyaman dulu dengan Anda. Ya, agar layaknya dia jadi kayak teman lama. Kalau Anda belum kenal ya, tapi kalau Anda benar-benar teman lama, ya berarti Anda seperti biasa berlaku. Tapi maksudnya adalah kalau seandainya itu teman lama Anda tiba-tiba baru ketemu dan Anda datang ke rumahnya, Anda jangan langsung ujuk-ujuk jualan sesuatu. Walaupun Anda sudah niat mau menjual sesuatu, tapi jangan langsung. Anda buat dia nyaman dulu ya, Anda cerita dulu lah masa SMA, masa waktu kecil dulu. Ya kan, Anda cerita panjang lebar lah ya. Nah, sampai dia nyaman dengan Anda. Nah, setelah nyaman baru ya Anda bisa jual sesuatu ya. Nah, jadi sekali lagi sahabat sekalian, dan pada saat Anda menjual jangan terlihat sedang menjual, tapi Anda harus bercerita konsep. Siapkan cerita-cerita yang Anda bisa gunakan yang disertai dengan visualisasi dan testimoni ya tentang produk Anda, sahabat sekalian ya. Nah, ini sangat penting sahabat sekalian. Kenapa? Karena kalau Anda cerita sesuatu, maka mereka tidak sadar bahwa Anda sedang menjual sesuatu. Ya, misalnya kalau Anda menjual sebuah produk asuransi misalnya, Anda bisa ceritakan contoh kesaksian klien Anda, ya. Atau Anda menjual produk yang lainnya, Anda bisa ceritakan apapun itu, ya. Kesalahan fatal penjual ya bahwa dia merasa bahwa ketika Anda datang ke sana, Anda harus segera mendapatkan keuntungan. Sehingga karena Anda ada tujuan seperti itu, ada kesan sedikit bahwa Anda tuh kayak sedikit memaksa dan menekan agar produk Anda laku. Dan ini membuat prospek tidak nyaman. Dan jangan sekali-kali membuat prospek tidak nyaman, sahabat sekalian. Kenapa? Kalau prospek itu sudah tidak nyaman, dia tidak akan beli dari Anda. Tapi kalau dia sudah nyaman, pastikan dia membeli juga dengan rasa nyaman, karena ini adalah hal yang penting, sahabat sekalian. Ya, nah, kalau seandainya mereka belum merasa butuh, pastikan Anda ciptakan kebutuhan itu. Nah, caranya bagaimana? Anda tahu dan menebak kebutuhannya dengan tepat, sahabat sekalian. Nah, inilah sebuah kemampuan hypnoselling yang harus pahami yang paling dasar dulu. Jangan membuat prospek menyadari ketika dia ketemu dengan Anda bahwa Anda tuh sedang menjual sesuatu, itu poinnya. Anda jadi teman dulu, Anda jadi sahabat dulu, Anda jalin hubungan dulu. Ya, setelah itu Anda cerita hal-hal yang berkenaan dengan produk Anda, tapi dengan cerita, bukan dengan tujuan menjual sesuatu. Pasti prospek itu akan bertanya dan akan membeli dengan sendirinya, sahabat sekalian. Langkah yang kedua, sahabat sekalian, adalah lakukan penjualan bahkan saat sebelum ketemu prospek. Pernah nggak Anda memasukkan prospek Anda dalam doa dan afirmasi Anda, sahabat sekalian? Ini kekuatannya luar biasa. Contoh, misalnya besok Anda mau ketemu Pak Budi. Anda sudah tahu fotonya Pak Budi seperti apa. Tidak ada salahnya malam hari sebelum Anda ketemu keesokan hari, Anda masukkan dalam doa dan afirmasi. Ya, afirmasi Anda bisa belajar afirmasi agar Anda bisa membayangkan ya Pak Budi itu menerima Anda dengan baik, kemudian tanda tangan proposal yang Anda ajukan, ya, dan closing dengan apa yang Anda tawarkan. Dan Anda bayangkan Anda tersenyum, Pak Budi tersenyum. Itu namanya afirmasi, sahabat sekalian ya. Jadi Anda bisa membuat sebuah afirmasi atau sebuah gambaran bahwa prospek itu closing. Ya, coba Anda lakukan ini, sahabat sekalian. Saya jamin Anda akan mendapatkan hasil yang sangat positif. Ya, sebelum bahkan Anda ketemu dengan prospek Anda. Nah, inilah membuat alam bawah sadar memesan apa yang Anda inginkan, sahabat sekalian. Sehingga pada saat Anda benar-benar ketemu dengan Pak Budi, itu akan benar terjadi, sahabat sekalian. Hati-hati, jangan memikirkan hal yang sebaliknya. Ya, contoh nih, misalnya Anda sebelum ketemu Pak Budi, Anda sudah memikirkan dulu, ya, pakai perasaan lagi, ya, akhirnya pakai alam bawah sadar. Waduh, gimana ya kalau seandainya Pak Budi tidak closing? Apa yang terjadi, bla bla. Anda mengkhawatirkan itu. Ingat, hati-hati, itu akan terjadi, sahabat sekalian. Jadi oleh sebab itu, Anda harus memikirkan dengan alam bawah sadar Anda, dengan cara afirmasi. Anda bayangkan bahwa Pak Budi closing dengan Anda. Ya, ini penting, sahabat sekalian. Coba lakukan. Saya jamin Anda akan lebih sukses dalam melakukan penjualan. Yang ketiga, sahabat sekalian, dalam kemampuan hypnoselling, gunakan pertanyaan konfirmasi. Ya, kenapa pertanyaan konfirmasi? Karena kata-kata ini itu adalah kata-kata yang tidak dikritisi oleh alam bawah sadar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
dia kata-kata ini itu akan langsung menyelusup kayak pencuri ke alam bawah sadar Anda. Alam bawah sadar klien Anda, sahabat sekalian ya. Contoh, betul, kan, benar, atau ya kan, betul kan. Nah, seperti itu sahabat sekalian ya. Ya, satu contoh, ada seorang tokoh agama yang selalu mengucapkan kata-kata betul. Anda ingat siapa itu? Ya, Agim ya. Agim menggunakan kata-kata ini selalu. Betul, ya, betul. Nah, otomatis ini akan menelusup masuk ke alam bawah sadar semua yang mendengarkan sahabat sekalian dan akan diikuti otomatis ya. Jadi ini adalah kata-kata hypnoselling yang berkenaan dengan pertanyaan konfirmasi. Kata-kata sekali lagi yang tidak dikritisi oleh alam sadar klien Anda. Oke, gunakan kata-kata ini dan sematkan kata-kata ini dalam setiap Anda mengeluarkan kalimat apapun itu. Baik, sahabat, ini adalah contohnya ya. Tentunya Bapak setuju dengan saya bahwa Bapak tentunya tidak ingin keluarga Bapak terlantar jika terjadi resiko hidup terhadap Bapak. Betul kan, Pak? Nah, itu ya contohnya ditambahkan. Saya yakin Bapak tidak ingin beban biaya hidup menimpa keluarga Bapak jika tiba-tiba terjadi resiko hidup terhadap Bapak. Iya kan, Pak? Bapak tentunya ingin keluarga tetap hidup bahagia walaupun Bapak sudah tidak ada lagi buat mereka. Betul kan, Pak? Oke, itu contohnya sahabat sekalian. Jadi sekali lagi Anda bisa tambahkan di belakang, di depan, atau di tengah kalimat yang Anda ingin sampaikan kepada klien Anda sahabat sekalian. Karena kalau Anda sematkan kata-kata itu, maka dia akan menelusup ke alam bawah sadar si klien Anda sahabat sekalian. Dan akan diterima tanpa dikritisi sahabat sekalian. Itu poinnya. Kemudian yang berikutnya sahabat sekalian adalah Anda harus memahami yang namanya personality plus. Artinya Anda harus memahami 4 karakter manusia. Ya, karena beda orang, beda perlakuan. Ya, kita tahu bersama bahwa ada orang yang tipenya sanguinis ya. Yang hangat, bersahabat, ya responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara, itu poinnya ya. Kemudian ada orang tipe kolerik, orang yang berkemauan keras, independen, memiliki visi, kemudian produktif, tegas, pemimpin, ya kan. Kemudian ada yang tipe melankolis ya, berbakat, analitis, perfeksionis, ya, tekun, disiplin, dan rela berkorban, ya. Kemudian plekmatis adalah orang yang tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis dan humoris dan dapat diandalkan sahabat sekalian ya. Nah, jadi artinya apa? Pada saat Anda ketemu klien Anda minimal harus tahu mereka itu karakter yang mana. Apakah sanguinis, kolerik, melankolis, atau plekmatis. Kenapa? Karena beda orang, beda karakter, beda caranya sahabat sekalian. Yang pertama, kalau Anda ketemu orang tipe sanguinis. Tadi ciri-ciri yang paling gampang adalah tipe sanguinis adalah orang yang banyak bicara sahabat sekalian ya. Jadi lebih banyak bicara dibandingkan Anda. Ya, tidak masalah, Anda adalah pendengar yang baik. Sebagai seorang penjual, Anda adalah pendengar yang baik. Ya, jadi caranya untuk melayani dan membuat tipe sanguinis itu percaya dengan Anda, ya, dan respect dengan Anda, jadilah pendengar yang baik dan jangan dipotong sahabat sekalian, ya. Oke, jadi sekali lagi untuk orang sanguinis, ya kan? Jadilah pendengar yang baik dan jangan dipotong sama sekali apa yang dia katakan. Bila perlu Anda pancing sampai dia berbicara terus. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar dia senang dulu dengan Anda dan nyaman dulu dengan Anda. Ingat tadi prinsip pertama adalah buat orang itu nyaman dulu dengan Anda. Ya, baru Anda bisa menjual sesuatu. Kalau Anda belum membuat orang itu nyaman, Anda tidak akan pernah bisa menjual apapun. Ya. Kemudian yang kedua, tipe sanguinis adalah tipe yang tidak suka mengingat masa lalu dan memandang masa depan. Jadi jangan sekali lagi mengajak tipe sanguinis berbicara masa lalunya dia. Ya, dan juga sebaliknya memandang masa depan juga jangan terlalu. Ya, Anda harus ajak orang sanguinis untuk berbicara hari ini karena mereka hanya hidup untuk hari ini, ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengkritik orang sanguinis apalagi di depan orang lain, sahabat sekalian. Dia paling tidak suka dengan ini. Ya, kemudian tanggapi dia dengan cepat, ya. Artinya secepat Anda menjawabnya, ya, apapun ya pernyataan dia atau tanggapan dia, Anda tanggapi dengan cepat sahabat sekalian ya. Nah, ini adalah cara untuk memperlakukan orang sanguinis sahabat sekalian. Kemudian berikutnya bagaimana menangani orang tipe koleris. Tipe koleris tadi adalah orang yang pemimpin biasanya, berkuasa, ya, berwibawa. Ya, Anda bisa lihat orangnya seperti apa, ya. Orang ini keras kepala, jangan mengaturnya sedikit pun. Ya, kemudian yang kedua, sampaikan keuntungan dirinya, bukan keuntungan orang lain. Ya, ingat, ini Anda harus pegang baik-baik. Tipe koleris itu memikirkan dirinya sendiri. Jadi sampaikan keuntungan dirinya, bukan keuntungan orang lain. Dan jangan harap dia menjadi pendengar yang baik bagi Anda.
Artinya apa? Kalau Anda presentasi, jangan lama-lama, to the point aja. Ya, jangan berbelat-belit, ya. Dan dia selalu paling benar, sahabat sekalian, untuk orang kolerik. Jadi bagaimana menanggapinya? Apapun yang dia sampaikan, semua benar walaupun itu salah. Nah, tapi Anda tambahkan di belakangnya. Contoh misalnya, dia bilang, wah ini bisnis ini kan begitu, begini, dan sebagainya. Dia ucapkan hal-hal negatif. Apa yang Anda lakukan? Walaupun itu salah. Anda bilang, Pak Budi, Anda benar Pak. Bapak betul sekali Pak. Nah, tapi Pak, ya bisnis ini ada perbedaannya Pak. Nah, bedanya di sini. Nah, begitu caranya. Ya, jadi jangan didebat. Jangan disalahkan untuk orang koleris. Orang koleris sangat tidak suka kalau disalahkan. Kalau disalahkan dia tidak nyaman, ya. Nah, kalau dia disalahkan otomatis Anda percuma, Anda akan berdebat dengan dia dan Anda tidak akan pernah menjual apapun kalau dia tidak nyaman atau merasa disalahkan. Oke? Kemudian tipe melankolis. Tipe melankolis adalah orang yang berbelit-belit, ya kan, tidak to the point, dan dia orangnya rapi, sempurna, dan sangat perfeksionis, ya, sangat sempurna. Oke. Nah, untuk menghadapi orang tipe melankolis tidak ada cara lain, sahabat sekalian. Anda juga harus sempurna, ya. Artinya apa? Anda harus menyampaikan data dan fakta pada saat berbicara terhadap orang tipe melankolis. Ya, contohnya misalnya Anda mengatakan bahwa bisnis ini bagus. Bagusnya tuh dari mana? Ya, datanya ini Pak. Ya, datanya berdasarkan koran ini, berdasarkan majalah ini. Ya, ini bisnis ini punya potensi begini, bla bla bla. Anda ceritakan, Anda tunjukkan. Ya, kalau Anda bilang misalnya perusahaan ini perusahaan hebat, Anda tunjukin fakta datanya secara detail. Ya, jangan membual atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasarnya kepada orang melankolis. Ya. Kemudian bangun kepercayaan diri mereka, sahabat sekalian. Ya, dengan cara apa? Anda harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Jangan ada pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab untuk orang melankolis. Ya, karena sekali ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka lupakanlah Anda bisa closing dengan orang melankolis. Ya, jadi harus ada pertanyaan, harus ada jawaban terhadap semua jenis pertanyaan, sahabat sekalian. Ya. Kemudian sampaikan semuanya secara terus terang, baik itu hal positif maupun negatifnya, kepada orang tipe melankolis, sahabat sekalian, ya. Jadi artinya apa? Kalau ada hal negatif, Anda sampaikan hal negatifnya terhadap bisnis atau produk yang Anda jual. Nah, tapi ingat, walaupun Anda menyampaikan hal negatif, Anda harus sampaikan secara elegan. Artinya, setelah Anda menyampaikan hal negatif, Anda harus tambahkan hal positif di belakangnya. Ya, kenapa? Karena semua produk pasti ada hal positif, pasti ada hal negatifnya. Ya, tapi Anda tetap sampaikan di belakang. Kemudian yang keempat, tipe plekmatis, sahabat sekalian. Tipe plekmatis adalah orangnya introvert, ya, slow, santai, tidak terburu-buru, ya, cenderung menutup diri. Anda bisa lihat sifatnya seperti itu, ya, cenderung tidak suka bicara. Kalau Anda tanya sesuatu, apakah dia tertarik atau tidak, kadang-kadang tidak dijawab. Ada pertanyaan tidak dijawab juga, ya. Nah, jadi artinya untuk orang plekmatis, beri waktu berpikir, jangan didesak, ya. Bertindak jika didorong. Jadi Anda harus mendorong orang-orang pragmatis. Ya, misalnya Anda langsung aja minta KTP-nya misalnya. Ketika Anda sudah jelaskan semua produknya, semua ilustrasi programnya dan sebagainya, Anda langsung aja minta KTP-nya ketika dia tidak ada sanggahan lagi. Ya, jadi ketika Anda tanya, dia akan diam saja. Pak Budi gimana Pak? Bagus kan bisnisnya? Ya, ada hal yang perlu Pak Budi pertanyakan lagi nggak atau diskusikan? Kalau dia tidak jawab itu, teman-teman sudah langsung closing aja. Ya, jadi segera didorong gitu. Oke, Pak Budi, saya bisa minta KTP-nya. Ya, itu Anda bisa lakukan, ya. Dan tipe plekmatis tidak begitu suka hal yang baru, sahabat sekalian. Jadi Anda jangan tekankan mengenai hal-hal baru. Anda bisa sampaikan sesuatu itu sebenarnya sudah lama, ya, sesudah lama, sesuatu yang lumrah seperti itu. Dan kadang-kadang tipe plekmatis juga mengikuti keputusan orang lain. Jadi Anda juga bisa gunakan kekuatan pihak ketiga untuk orang-orang tipe plekmatis. Misalnya ada orang yang setipe Pak Budi, prospek Anda. Misalnya sama-sama kontraktor misalnya. Pak Budi, kebetulan saya juga punya klien kontraktor sama dengan Bapak, ya. Beliau juga mengambil produk ini, dia mengambil yang produk tipe yang ini dan seterusnya. Ya, Anda bisa sampaikan seperti itu, sahabat sekalian, ya. Jadi dia akan mengikuti keputusan orang lain yang sejenis dalam tanda kutip dengan dirinya, sahabat sekalian. Itu orang pragmatis, ya. Jadi Anda harus lakukan itu, ya, beda perlakuan kepada orang yang berbeda. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, Anda perhatikan ini. Yang kelima, sahabat sekalian, bagaimana kita menggunakan kekuatan hypnoselling, yaitu dengan cara menggunakan 10 kata-kata hipnotik, ya. Jadi sekali lagi sahabat sekalian,
Hypnoselling sebenarnya kemampuan untuk menjual sesuatu dengan kekuatan kata-kata, di mana kata-kata itu bisa menelusup ke alam bawah sadar daripada prospek Anda, sahabat sekalian ya, sehingga bisa mengikuti apa yang Anda inginkan. Kata hipnotik pertama adalah binding, atau memberi dua pilihan antara pain and pleasure. Otak manusia itu hanya mencari nikmat, menghindari sengsara. Itu adalah sudah lumrah, sahabat sekalian ya. Jadi cara untuk memberi binding adalah Anda harus tahu kenikmatan produk Anda apa dan kesengsaraan yang mereka akan dapatkan jika mereka tidak memiliki produk Anda, sahabat sekalian ya. Ini harus Anda lakukan, sahabat sekalian. Jadi Anda tonjolkan dulu pain-nya. Jadi ingat pain and pleasure. Jadi artinya kesengsaraannya bagaimana kalau dia tidak punya produk kita. Dan baru berikutnya adalah kenikmatannya apa kalau dia punya produk kita. Ya, nah ini harus Anda sampaikan dalam sebuah kalimat, sahabat sekalian. Ini contohnya. Pak Budi bisa bayangkan apa yang terjadi kepada keluarga Bapak jika Bapak tidak menyiapkan warisan penghasilan buat mereka. Namun jika Pak Budi memiliki Gain Pro, maka keluarga Pak Budi akan mendapatkan jaminan penghasilan walaupun Pak Budi sudah tidak ada lagi. Bagus kan Pak? Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Pak Budi bisa bayangkan apa yang terjadi kepada keluarga Bapak jika Bapak tidak memberikan penghasilan yang cukup buat keluarga. Jika Pak Budi menjalankan bisnis 3i, saya yakin Pak Budi bisa memenuhi kebutuhan maupun impian keluarga Pak Budi. Setuju dengan saya, Pak? Oke, itu contohnya, sahabat sekalian ya. Anda bisa coba untuk membuat kalimat-kalimat binding atau pain and pleasure. Otomatis prospek akan mengikuti Anda dengan sendirinya dan akan membuat sebuah pengakuan bahwa produk ini adalah produk yang mereka butuhkan, sahabat sekalian. Yang kedua adalah embedded question atau pertanyaan yang fokus pada kelebihan produk. Ya, contohnya begini. Pak Budi, menurut Bapak, kira-kira produk Gain Pro ini punya kelebihan di mana ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Budi, menurut Bapak, kira-kira bisnis 3i ini punya kelebihan di mana ya? Ya, tujuannya apa, sahabat sekalian? Tujuannya ketika Anda bertanya ini, otomatis alam bawah sadarnya dia itu akan mencari di mana kelebihan produk ini. Artinya itu dengan sendirinya akan membuat alam sadarnya mengakui bahwa produk ini punya kelebihan, sahabat sekalian. Ya, sekaligus menegaskan alam bawah sadarnya dia bahwa produk ini punya kelebihan tertentu, sahabat sekalian. Ya, coba Anda lakukan ini. Yang ketiga adalah embedded comment atau perintah terselubung. Anda boleh gunakan kata-kata boleh dan terima kasih di awal ya. Contoh, Anda pernah datang ke misalnya Mangga 2 Mall ya. Di sana ada orang-orang yang menjual pakaian atau menjual tas dan sebagainya. Dia menawarkan kepada Anda, setiap Anda lewat dia langsung bilang, boleh Pak, ya boleh Bu, silakan dicoba. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah embedded comment atau perintah terselubung. Nah, contohnya seperti ini. Terima kasih Pak Budi, Bapak sudah bersedia mempertimbangkan penawaran kami. Boleh kami buatkan ilustrasi buat Pak Budi? Nah, ingat ya, terima kasih dan boleh. Ya, padahal orang ini mungkin belum memutuskan sesuatu, tapi Anda bisa buat perintah terselubung. Contoh yang kedua, terima kasih Pak Budi, Bapak sudah bersedia mempertimbangkan untuk bergabung dalam tim kami. Boleh kan? Boleh kami siapkan kontrak kerjasama buat Pak Budi? Nah, itu yang Anda lakukan. Ya, jadi coba Anda lakukan ini, sahabat sekalian. Anda pasti akan bisa lebih cepat closingnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah before statement atau kata-kata sebelum. Ini juga seakan-akan memberi perintah kepada klien Anda tanpa dikritisi oleh otak kiri atau otak kritisnya. Ya. Contoh, baik Pak Budi, sebelum Pak Budi menandatangani kontrak, bolehkan saya menjelaskan Bapak ilustrasinya? Oke, sahabat sekalian ingat, lihat kata-katanya. Sebelum Pak Budi menandatangani kontrak, itu adalah perintah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, perintah agar Pak Budi menandatangani kontrak. Ya, tapi tidak dikritisi oleh alam sadar. Alam bawah sadarnya sudah menerima perintah itu. Ya, dan otomatis dia akan tanda tangan kontrak nantinya. Ya, kalau Anda tepat dan pas timingnya mengatakan hal ini. Yang kedua, baik Pak Budi, sebelum Pak Budi berkomitmen dengan goal setting, bolehkah saya jelaskan Bapak panduannya? Ya, itu perintahnya adalah apa? Anda mengajak Pak Budi itu berkomitmen dengan goal settingnya dia. Itu perintahnya sebenarnya. Tapi dengan cara seperti ini. Jadi sahabat sekalian, ingat,
Kalau Anda memerintah orang lain dengan menggunakan kata-kata perintah biasa, maka dia akan menolak dengan alam sadarnya atau otak kritisnya. Ya, contoh misalnya diubah begini. Pak Budi seharusnya berkomitmen dengan goal setting, Pak. Karena Bapak bisa sukses kalau berkomitmen dengan goal setting. Itu perintah, sahabat sekalian, ya. Tapi beda kalau Anda gunakan kata-kata before statement seperti ini. Ya, ini adalah sebuah perintah terselubung yang akan diterima tanpa ditolak oleh alam bawah sadar mereka, sahabat sekalian, ya. Yang berikutnya adalah after statement, adalah kata-kata setelah. Ya. Jadi kata-kata setelah itu sama juga perintah terselubung. Ya, cuma bedanya perintahnya ada di sebelum kata-kata setelah. Kalau tadi kata-kata sebelum, perintahnya ada di setelah kata-kata sebelum, ya. Ini sebenarnya cuma dibolak-balik aja, ya. Contoh, baik Pak Budi, Bapak bisa melakukan transfer setelah saya menjelaskan manfaat produk Genpro ini. Boleh kan? Oke, perintahnya di mana? Perintahnya adalah Pak Budi bisa melakukan transfer dengan segera. Kemudian yang kedua, baik Pak Budi, Bapak bisa melakukan transfer setelah Bapak menandatangani kontrak keagentan ini. Boleh kan? Oke, ya. Sahabat sekalian, coba deh Anda terapkan sehari-hari kata-kata seperti ini, pasti Anda bisa closing dengan lebih cepat, ya. Yang berikutnya adalah mind reading. Mind reading adalah statement bahwa inilah yang dicari, ya. Anda membuat statement yang memberi penekanan kepada klien Anda agar alam bawah sadarnya makin menyadari bahwa produk inilah yang dicari selama ini. Contoh, Pak Budi, saya yakin produk Genpro ini adalah produk yang Bapak cari selama ini. Selain karena ada garansi penghasilan buat keluarga, ada pula jaminan premi kembali jika tidak ada resiko. Betul kan Pak Budi? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Budi, saya yakin bisnis 3i ini adalah bisnis yang Bapak cari selama ini. Selain karena dukungan perusahaan ternama, Pak Budi juga bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan. Betul kan Pak Budi? Oke, itu contohnya sahabat sekalian ya, silahkan dicoba. Kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, yes set. Apa itu yes set? Yes set adalah dalam setiap pertemuan Anda dengan klien, buat klien Anda mengganggu minimal 3 kali. Ya, dengan setiap pertanyaan Anda. Saya jamin, kalau klien itu sudah mengganggu minimal 3 kali, maka dia akan mengulangi itu dan akan closing dengan Anda. Ya, karena Anda bisa membuat dia mengganggu minimal 3 kali. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya agar dia mengganggu 3 kali? Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti mengganggu. Ya, jangan Anda membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak mengganggu. Ya, contohnya begini. Yang membuat dia tidak mengganggu ya. Pak Budi, Bapak kira-kira tertarik nggak dengan produknya? Oke, perhatikan kata-katanya. Ini sering diucapkan oleh penjual yang salah. Pak Budi, kira-kira Bapak tertarik nggak dengan produknya? Itu dia nggak akan mengganggu sahabat sekalian. Ya. Itu membuat dia berpikir dan mungkin bisa jadi bilang enggak. Karena Anda menekankan kata-kata enggak. Ya, Pak Budi kira-kira ingin beli nggak produk ini? Ya, ada enggaknya sahabat sekalian ya. Nah, jadi bagaimana caranya membuat yes set? Ya, jangan ada kata-kata enggaknya. Anda ajukan pertanyaan yang memang jawabannya pasti mengganggu. Contoh, Pak Budi, apakah Pak Budi ingin keluarga Bapak bahagia selamanya? Kira-kira jawabannya apa? Ya pasti iya dong, ya kan? Pak Budi, apakah Bapak ingin memberikan warisan yang terbaik buat anak-anak? Yang ketiga, Pak Budi, apakah Bapak ingin memberikan jaminan penghasilan pasti buat anak-anak? Sehingga mereka tetap bisa sekolah setinggi-tingginya? Oke, jawabannya kira-kira iya. Iya pasti iya. Dan klien pasti mengganggu, ya. Dan Anda teruskan ini dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, lama-lama mereka akan closing dengan sendirinya, sahabat sekalian. Ya, silakan dicoba. Berikutnya adalah gunakan kata-kata as if. Seandainya. Karena apa? Karena otak itu tidak bisa membedakan realita. Artinya otak kanan ya, tidak bisa membedakan antara realita atau kebenaran dengan bohong-bohongan. Ya, contoh. Pak Budi, seandainya Bapak diberi kesempatan naik ke surga, kemudian mengintip ke bumi, dan melihat bagaimana anak istri Bapak harus mengemis-ngemis kepada tetangga untuk meminta makan, bagaimana kira-kira perasaan Bapak? Ya, nah jadi artinya apa? Itu tujuannya adalah agar dia membuat penilaian terhadap alam bawah sadar. Apa yang akan terjadi kalau seandainya dia tidak memiliki produk ini? Dan Anda membuat kata-kata seandainya. Seandainya itu adalah untuk membuat sebuah
peristiwa yang benar-benar seakan-akan terjadi gitu loh. Nah, kenapa? Karena otak kanan mereka tidak bisa membedakan itu benaran atau bohongan, sahabat sekalian. Ya, silakan dicoba. Yang berikutnya adalah menggunakan komparatif atau siapkan alternatif produk. Jadi Anda tentunya punya beberapa produk. Ya, Anda harus siapkan produk Anda dan Anda harus siapkan komparatifnya atau perbandingannya. Ya, contohnya seperti ini. Pak Budi, dari 2 produk yang kami miliki, saya menyarankan Bapak untuk memiliki produk Gen Pro ini. Karena ada jaminan garansi penghasilan dan juga ada jaminan premi kembali. Ya, nah ini yang Anda harus lakukan, membuat komparatif produk, sahabat sekalian ya. Ini adalah kata-kata ke-9 dari kata-kata hipnotik. Kata-kata ke-10 ya adalah conclusion atau kesimpulan ya. Jadi Anda buat sebuah kesimpulan dalam sebuah akhir daripada penjelasan atau handling objection atau follow up ya. Baik Pak Budi, sebelum Pak Budi menandatangani kontrak sesuai diskusi kita, saya menarik kesimpulan bahwa Pak Budi membutuhkan produk Gen Pro dengan premi 1 juta per bulan dan ini sesuai dengan kebutuhan keluarga Bapak. Boleh saya pinjam KTP Bapak? Nah, itu adalah sebuah kesimpulan sahabat sekalian ya. Sebuah kesimpulan dan sekaligus sebuah trial closing ya kalau kita belajar di Advanced Leadership Program sahabat sekalian ya. Nah, kita sudah belajar 10 kata-kata hipnotik sahabat sekalian. Jadi sahabat sudah bisa belajar sekarang dan memahami bahwa hypnoselling itu bisa kita lakukan dengan mudah, yang penting Anda mau belajar sahabat sekalian ya. Baik sahabat sekalian, selanjutnya berikut ini kita akan sama-sama melakukan sesi terapi. Tujuannya agar teman-teman sekalian itu bisa melakukan afirmasi terhadap diri sendiri ya, afirmasi terhadap apa yang teman-teman inginkan dalam hidup ini, dan lakukan afirmasi ini secara rutin setiap hari ya, sebelum tidur ya kan, atau baru bangun juga boleh ya kan. Ini sangat penting sahabat sekalian. Tujuannya adalah agar menyelaraskan alam bawah sadar Anda dengan alam sadar Anda ya, dan tujuan kedua adalah memberi sinyal atau mengirim pesan kepada alam semesta bahwa itu benar-benar sudah Anda alami ya kan, dan Anda mensyukuri atas segala hal tersebut ya. Jadi bukan seakan-akan Anda berdoa memintanya, tapi seakan-akan sesuatu itu sudah terjadi sahabat sekalian ya. Nah, ini adalah sebuah contoh terapi yang Anda bisa lakukan sendiri ya kan. Anda bisa juga dengarkan audio berikut ini untuk bisa melakukan terapi sahabat sekalian ya. Nah, sebelumnya silakan Anda tenangkan diri Anda dulu ya dari gangguan-gangguan suara atau gangguan orang lain. Usahakan Anda ada di tempat yang nyaman, sepi, tidak ada suara lain. Dan kalau Anda mau buang air kecil, silakan buang air kecil dulu sebelum Anda melakukan terapi ini ya. Oke, kita akan mulai terapinya. Anda silakan setelah ini pejamkan mata ya, atur nafas Anda dengan baik ya, buat kondisi lingkungan Anda gelap, dan Anda bisa mulai belajar terapi dengan audio yang akan saya putarkan berikut ini sahabat sekalian. Sahabat, silakan buat diri Anda nyaman dan senyaman-nyamannya. Sandarkan punggung Anda, relaksasikan tubuh Anda. Ringankan kepala Anda dan lemaskan ketegangan di leher Anda. Silakan Anda bernafas perlahan. Tarik udara dari hidung Anda dan buang lewat mulut Anda. Lakukan perlahan. Silakan tarik udara dari hidung Anda dan buang lewat mulut Anda. Silakan lakukan perlahan. Lakukan terus hingga Anda makin nyaman, dan bebaskan pikiran Anda. Lepaskan dari semua beban. Biarkan lepas dan biarkan pergi. Anda tinggalkan semua beban. Anda sekarang merasa ada di sebuah padang rumput yang hijau, yang luas, tanpa batas. Anda bisa merasakan udara yang segar. Dan ketika Anda menghirup udara yang segar itu, terasa segar masuk ke hidung Anda. Dan keluarkan lagi dari mulut Anda secara perlahan. Anda mulai turunkan bahu Anda. Lemaskan tangan Anda. Bernafaslah perlahan. Masuk dari hidung Anda dan keluarkan lewat mulut. Makin lama
Anda merasa makin nyaman. Anda makin tenang. Anda makin rileks. Anda bernafas makin dalam, makin tenang, dan makin rileks. Anda sekarang menuju ke alam bawah sadar Anda masing-masing. Makin dalam, makin rileks, dan makin tenang. Dan sekarang Anda sudah ada di alam bawah sadar Anda. Alam yang tenang. Dan Anda sudah dalam kondisi tertidur. Anda pun merasa makin tenang dan makin damai. Perlahan Anda bisa merasa jiwa Anda melayang ke udara. Kemudian Anda melihat sebuah jalan lurus terbentang di depan Anda. Ya, jalan itu lurus, tanpa hambatan, dan ada ujung yang terang nun jauh di sana. Perlahan, Anda berjalan sambil melayang. Makin cepat dan makin cepat. Anda menelusuri jalan lurus itu. Tanpa hambatan, makin cepat dan makin cepat. Anda seakan-akan berada dalam sebuah pesawat jet dengan kecepatan 1000 km per jam. Anda bisa merasakan hembusan angin yang begitu kencang. Dan saat Anda menembus dan menelusuri jalan itu, dan tiba-tiba Anda tiba di ujung jalan yang terang, yang ternyata adalah pintu menuju dimensi lain. Kemudian Anda masuk ke pintu itu, dan begitu Anda masuk, Anda bisa melihat diri Anda sendiri. Anda seperti menonton film, yang aktornya Anda sendiri. Ya, betul. Itu Anda. Dan Anda sedang menonton diri Anda sendiri. Anda bisa melihat dengan jelas diri Anda baru bangun dari tidur pagi. Anda bisa melihat diri Anda membuka mata perlahan, di mana di sebelah Anda ada pasangan Anda. Ada istri atau suami Anda. Ada di samping Anda, mengecup kening Anda dengan mesra dan berucap, "Selamat pagi ayah bunda," atau kakanda atau adinda. Anda pun membalas dengan kecupan hangat. Anda bisa merasa bahwa Anda ada di tempat tidur yang sangat nyaman, yang sangat lembut. Dan Anda ada di kamar yang begitu indah, harum, dipenuhi dengan foto-foto kemesraan pernikahan Anda. Dan Anda bisa melihat bahwa diri Anda begitu rileks. Anda tidak bangun dengan terburu-buru. Anda bisa melihat bahwa diri Anda tidak mengejar apapun pagi ini. Anda pun bangun, masuk ke kamar mandi Anda yang begitu indah. Anda menyikat gigi dengan air hangat yang ada di wastafel Anda. Dan setelah itu Anda keluar ke ruang keluarga Anda, dan di sana ada anak-anak Anda yang sedang bermain. Ada yang sedang menonton TV, ada yang sedang membaca, dan ada yang sedang bermain di lantai. Anda bisa melihat bahwa anak-anak Anda semua tertawa, ceria, dan bahagia. Ketika Anda keluar kamar, sontak mereka memanggil, "Selamat pagi ayah atau bunda." Anda pun memeluk mereka satu persatu. Kemudian Anda berbisik kepada mereka, "Yuk kita jalan-jalan ke mall. Ayo semuanya mandi." Mereka pun tertawa ceria, ya. Kemudian Anda pun masuk ke kamar mandi Anda. Di sana sudah ada pasangan Anda menunggu Anda untuk mandi bersama. Anda pun berendam di bathtub kamar mandi yang berisikan air hangat. Anda bisa merasakan nyamannya berbaring di bathtub itu. Dan tanpa terasa, Anda bisa melihat diri Anda sudah freedom. Dan Anda memejamkan mata sambil berendam. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Tidak ada yang mengajar Anda, dan tidak ada telepon yang mengganggu. Setelah mandi, Anda pun berpakaian. Bingung memilih pakaian di lemari Anda yang begitu besar. Anda pun mencomot pakaian santai hari itu, memilih sepatu bermerek yang berjejer di lemari itu. Dan Anda melihat pasangan Anda sudah siap, dengan pakaian yang santai,
namun tetap terlihat cantik atau gagah. Anda pun masuk ke garasi mobil Anda yang berisi 3 mobil. Anda bisa melihat diri Anda bingung, mau pakai mobil SUV atau mobil family. Anda pun akhirnya memilih mobil keluarga mewah keluaran terbaru. Anda masuk dalam mobil itu, mobil yang ternyata sudah Anda impikan selama ini. Anda pun menekan tombol start, dan suara mesin yang nyaris tak terdengar pun hidup. Anda duduk dan menyiapkan musik idaman Anda. Anda menyalakan AC-nya dan merasakan harum bau dashboard mobil yang masih baru Anda beli. Tiba-tiba pasangan Anda datang dan anak-anak Anda pun naik berebutan ke mobil itu. Mereka sambil bercanda ria memilih tempat duduk pilihan mereka masing-masing dengan nyaman. Anda pun mulai menjalankan mobil, mengajak mereka semua menuju mall terbesar di kota Anda. Anda berada dalam mobil yang sangat nyaman. Anda merasakan nikmatnya menyetir mobil itu sambil mendengarkan alunan nada musik kesayangan Anda, sambil bernyanyi kecil bersama semua anak-anak Anda dan pasangan Anda. Anda bisa melihat diri Anda sendiri bersyukur karena bisa menikmati kebersamaan itu. Dan itu di hari Selasa, hari di mana biasanya Anda sibuk bekerja. Tapi Anda bisa melihat bahwa diri Anda saat itu begitu santai, menikmati waktu bersama keluarga. Dan setibanya di mall, Anda pun melepas anak-anak Anda yang besar dan berkata pada mereka, "Silakan belanja sesuai kebutuhan masing-masing ya." Anda dan pasangan pun memilih tempat makan yang enak, yaitu sebuah restoran kegemaran Anda, dan mulai memilih makanan. Anda bisa melihat bahwa diri Anda tidak lagi melihat bagian menu sebelah kanan, yaitu harga. Anda melihat pasangan Anda memesan makanan yang disukainya, dan Anda bisa melihat diri Anda sudah tidak ada masalah dengan keuangan lagi. Anda pun merasa Anda sedang bermimpi. Anda mencoba mencubit tangan Anda. Ternyata sakit. Berarti Anda tidak bermimpi. Betul, itu Anda. Anda yang sudah sukses dan Anda yang sudah berkelimpahan. Anda melihat diri Anda yang berbeda, sukses secara finansial, dan beberapa rekan kerja Anda di mall memanggil Anda dan menyalami dengan hangat Anda dan keluarga Anda. Terlihat jelas bahwa mereka menghormati Anda dan keluarga. Dan sepulang dari mall, Anda melihat diri Anda bersama keluarga berkendara menuju rumah orang tua Anda, karena ada pertemuan keluarga sore itu. Setibanya di rumah orang tua Anda bisa melihat orang tua Anda menyambut hangat Anda, dan saudara-saudara Anda pun begitu. Mereka semua menyambut Anda dan menyalami Anda. Bahkan semua ponakan-ponakan Anda mencium tangan Anda. Anda bisa melihat bahwa betapa diri Anda sekarang sudah dihormati oleh mereka semua. Anda bisa melihat bahwa semua keluarga Anda bergembira atas kehadiran Anda saat itu. Anda pun masuk ke rumah yang nyaman, yang baru ditempati oleh orang tua Anda beberapa bulan setelah direnovasi. Dan Andalah yang mengeluarkan semua biaya renovasi itu, setelah tentunya Anda menyelesaikan rumah impian Anda sebelumnya. Wow, Anda bisa melihat bahwa Anda sudah bisa meraih impian Anda. Bukan sekedar rumah buat Anda sendiri, tapi juga rumah buat orang tua Anda. Sesaat Anda melihat diri Anda dikerumuni oleh keluarga Anda, dan Anda melihat diri Anda memimpin rapat keluarga sore itu. Rapat itu mengenai rencana keberangkatan keluarga Anda untuk menjalankan ibadah suci ke tempat agama Anda. Anda pun membeberkan rencana keberangkatan dan rencana perjalanan. Dan Anda pun mengatakan bahwa mereka semua tidak perlu membayar apapun, karena Anda sudah menyiapkan segalanya. Sontak seluruh keluarga memeluk Anda dan menangis terharu, terutama orang tua Anda. Mereka berkata, "Terima kasih nak, kamu sekarang sudah jadi orang sukses. Bukan hanya sukses materi, tapi kamu juga tidak melupakan keluarga besar dan tetap mengutamakan ibadah." Sambil berlinang air mata, mereka memeluk Anda. Anda pun merasa terharu, terenyuh, karena bisa mewujudkan impian mereka semua. Anda pun melihat diri Anda
sekarang menuju rumah Anda yang mewah, karena hari sudah malam. Dan sampai di rumah, anak-anak Anda pun masuk ke kamar mereka masing-masing. Anda dan pasangan pun masuk ke dalam kamar, mandi-mandi, dan bersiap untuk tidur di ranjang yang empuk. Anda pun berbaring bersama pasangan Anda, mengecup keningnya, dan Anda berkata, "Selamat tidur ya Kakanda, Dinda. Selamat tidur sayangku." Mata Anda pun terpejam. Anda sekarang kembali tidur. Tiba-tiba, Anda merasa jiwa Anda tersedot kembali. Dengan cepat, kembali melewati jalan lurus tadi, menuju tempat Anda semula. Tempat jiwa Anda mulai berjalan. Dan Anda merasa jiwa Anda sudah kembali ke tempat semula tadi. Anda seakan-akan merasa terbangun dari tidur. Dan jiwa Anda pun tersenyum bahagia. Bahagia karena baru saja melihat diri Anda di masa depan. Anda sudah bisa melihat bahwa diri Anda di masa depan adalah orang yang sangat sukses. Bukan hanya secara finansial, namun juga jadi kebanggaan buat keluarga Anda. Dan Anda sudah mengetahui jalannya. Jalan yang begitu gampang. Jalan yang begitu lurus, tanpa hambatan menuju masa depan impian Anda. Dan secara perlahan, Anda pun pelan-pelan mulai merasakan nafas Anda lagi. Hembusan nafas di hidung Anda mulai terasa saat ini. Dan secara perlahan, Anda mulai ke alam sadar Anda. Anda merasakan jiwa Anda sudah masuk ke tubuh Anda. Pelan-pelan Anda mulai membuka mata Anda. Dalam hitungan 1, 2, 3, mata Anda mulai terbuka. Dan Anda tersenyum. Anda sekarang melihat impian yang ada di depan mata Anda sekarang. Dan Anda berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, Kau telah membantu saya mencapai impian ini. Terima kasih Tuhan." Oke, sahabat sekalian, sahabat leader sekalian ya. Kita sudah selesai belajar bagaimana Smart Leadership Program yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa dapatkan adalah tadi yang pertama menjadi pembicara publik yang handal. Dan sebagai leader Anda punya kemampuan EKM atau evaluasi, kontrol, dan monitoring yang juga bisa membuat bisnis Anda secara konsisten bertumbuh. Yang ketiga, Anda sudah bisa belajar memahami dan menerapkan hukum Law of Attraction. Dan yang keempat terakhir, Anda sudah bisa mulai belajar memahami dan semoga bisa menerapkan yang namanya kekuatan atau kemampuan hypnoselling, sahabat sekalian ya. Nah, kita akan jumpa lagi di program berikutnya dari Leadership Program, yaitu Expert Leadership Program. Ya, sampai jumpa lagi.